Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral ummahat, para jemaah majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berkah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah bi khair, sehat ibu ya. Mana satenya? Udah habis satenya, gulenya mana? Nggak ada wangi-wangi kambingnya nih, masya Allah. Mudah-mudahan kurban kita, puasa kita, dan semua ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa ibu-ibu sekalian, meskipun 10 hari awal Dzulhijjah sudah lewat, tapi sekedar mengingatkan bahwa kita masih di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram, bulan haram yang kita sangat dilarang untuk maksiat. Ya, maksiat dilarang tiap bulan, tapi di bulan haram dosa-dosanya dilipat-lipat gandakan. Maka jaga sikap, tetap jaga semangat untuk mengerjakan ketaatan, sebisa mungkin jangan mengerjakan keburukan di bulan ini dan bulan depan. Bulan depan apa? Bulan Muharram, sama bulan haram juga. Ya, yang harus kita jaga ketaatan kita, dan selalu tidak pernah bosan ibu-ibu sekalian kita berdoa agar Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah di atas ketaatan sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, masih pada Kitabut Thaharah, yang mana alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kalau tidak salah ya, tolong dibenarkan kalau salah, kita sudah memasuki bab sunnah fitrah ya. Sudah sampai, benar Bu? Sunnah fitrah maksudnya bebersih yang diperintahkan oleh Allah. Ada 2 buah hadis ya yang waktu itu sudah pernah kita kaji. Nah, di antara sunnah fitrah adalah bersiwak. Ya, siwak sudah atau belum? Siwak sudah ya. Apa arti siwak? Menyikat? Bu, siwak apa siwak? Menyikat? Membersihkan gigi atau mulut dengan kayu apa namanya? Kayu siwak. Kayu, ada nama kayu khusus untuk siwak, namanya kayu apa coba? Yang bisa nebak umroh. Amin. Amin, bayar sendiri. Kayu arok. Iya, bagus. Kayu arok. Bagus bukunya, bukan ibunya, bagus karena nggak hafal soalnya. Baik, kayu arok ya. Kemudian
Ada beberapa keadaan yang mana kita dianjurkan untuk siwak ya Bu. Kapan aja? Ketika ingin berwudu, kemudian ketika ingin sholat, ketika ingin baca Al-Quran, ketika apa lagi? Bangun malam, bangun tidur secara umum dan termasuk untuk sholat malam. Baik, di halaman berapa Bu di bukunya? Sebagian masih muter-muter aja, bolak-balik aja. 71 Bu, 72 Bu. Sebagian masih bolak-balik, yang mana sih Ustadz ngomong apa sih? Bu, yang bawa bukunya halaman 72. Ya. Muter-muter aja kemana nih? Ini mah buku matematika, pantesan nggak ada. Baik, halaman 72 ya, masih tentang siwak, Ibu. Baik, kemudian selanjutnya uban sudah ya Bu ya, uban? Belum ya? Oh, baik. Kita masuk ke pembahasan tentang uban, Bu. Halaman 72 atas. 72 dan 73. Baik. Apa hubungan atau korelasi ibu-ibu sekalian antara pembahasan sunnah-sunnah fitrah dengan hukum mencabut uban? Kan sunnah-sunnah fitrah pernah kita definisikan adalah perbuatan-perbuatan dalam rangka membersihkan diri. Seseorang itu kan fitrahnya, makanya dinamakan sunnah-sunnah fitrah, perbuatan sesuai fitrah yang Allah inginkan pada diri kita. Manusia itu kan suka bebersih, suka membersihkan kotoran pada tubuhnya. Nah, di antara bentuk merapihkan adalah dengan mencabut bulu-bulu atau memotong kuku dan lain sebagainya. Namun ternyata ibu-ibu sekalian, ada hal cabut-mencabut yang dimakruhkan, yang dibenci dalam Islam, yaitu mencabut apa? Uban. Ya, Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian dengan segala hikmahnya, dengan kebijaksanaan dan keadilannya menciptakan manusia itu mengalami beberapa proses-proses. Ya, di mana kita mengalami proses menjadi janin, kemudian kita lahir menjadi bayi, kemudian kita mulai besar, remaja, kemudian dewasa, kemudian di masa-masa kuat. Lalu ibu-ibu sekalian, terima atau tidak, setelah masa-masa kuat kita akan kembali ke masa apa? Masa jahiliyah. Bukan Bu, jahiliyah. Masa apa? Kalau kita sekarang kuat nih, nanti akan kembali ke masa apa? Masa seperti kanak-kanak, lemah lagi, hafalannya mulai banyak berkurang. Termasuk Ibu, terima atau tidak, kondisi fisik kita juga akan mengalami banyak kekurangan. Ya, mari kita tadabburi firman Allah surah Yasin kalau nggak salah Bu. Sebentar Bu ya. Ya, surah Yasin ayat 68 maaf. Surah Yasin ayat 68. Surah Yasin surah keberapa? 3. Hafal banget ya, Masya Allah. Hafal banget. Malah mantan, Masya Allah. Mantan penghafal Yasin ya, Masya Allah. 68 Bu, ayat 68. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, kata Allah, barang siapa yang kami berikan panjang umur, pasti kami akan nunakkishu fil khalqi, kami akan kembalikan dia ke awal kejadiannya. yakni kami akan kembalikan dia ke seperti masa lalunya. Ya, mengapa mereka tidak memahami? Maksudnya kembali ke masa lalu gimana Ibu? Kata para ulama ahli tafsir adalah sebagaimana awal permulaannya, yaitu
Allah akan kembalikan kita ke masa dha'af, lemah. Ya, lemah apa? Dha'fil aql wa dha'fil jasad. Lemah akal dan lemah jasad. Ya. Di sini Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwasanya menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita ke masa lemah. Ini sebagai pelajaran buat kita agar tidak condong kepada kenikmatan dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat tujuan utama kita. Sekaligus sebagai hal yang dapat menggugurkan dan menghilangkan sifat kesombongan sebagian orang. Ya, mereka menyombongkan diri dengan kekuatannya, dengan cantik atau tampannya, dengan kelebihan fisiknya. Ternyata, terima atau tidak Ibu, percaya atau tidak, Allah akan memberikan kepada kita, atau Allah akan membawa kita kepada keadaan lemah seperti di awal-awal Allah lahirkan kita lewat perut ibu kita. Ya, termasuk Ibu, ya, kita akan mengalami kerutan-kerutan pada wajah, kemudian kelemahan hafalan, lemah daya ingat, termasuk rambut-rambut yang awalnya hitam, legam, indah akan memutih. Jadi harus terima. Ya, maka meskipun sebagian orang berusaha semaksimal mungkin untuk operasi, ya operasi plastik, dipasang plastik lah pokoknya, nggak tahu lah gimana tuh Bu maksudnya ya, dipasang baut lah biar nggak kendor pokoknya, biar nggak keriput. Tanam benang, iya tanam benang. Dia ingin melawan kodrat lah ibaratnya. Saya nggak mau keriput, pokoknya saya mau cantik abadi, kata salah seorang perempuan gitu kan. Atau dia ke dukun pasang susuk lah atau apa, na'udzubillah. Ibu, meskipun dia cantik sampai usia 100 tahun, kalaupun dia nggak mengalami keriput, dia akan mati juga. Ya, oleh karenanya nggak ada yang abadi di dunia ini. Kekuatan, kecantikan, ketampanan, semuanya nggak ada yang awet, nggak ada yang abadi. Yang abadi apa? Amal soleh, ketakwaan. Kan begitu. Memang sebagian orang Allah ciptakan fisiknya itu bagus, meskipun sudah sampai usia tua masih terus bagus. Ya kalau ibu-ibu kan masih pada bagus karena 25 tahun rata-rata di hadapan saya gitu kan. Wajar, makanya saya agak-agak grogi nih depan ABG nih saya. Oh plus. Pernah 25 maksudnya, pernah 25 ya. Nah, tapi ibu nggak perlu kayak tiba-tiba shock atau kaget atau tiba-tiba ada uban bertambah, keriput mulai bertambah. Justru ini sebagai nasihat yang tak tertulis Bu. Keriput, uban itu nasihat tak tertulis. Bangun tidur pinggang pegel, padahal nggak ngapa-ngapain sebelumnya kan gitu. Kulit kaki nyentuh lantai linu Bu. Nah ini nasihat nggak tertulis Bu. Nasihat apa? Bahwa umur kita makin hari makin berkurang. Udahin banyak gayanya, dunia ini sementara. Umur kita pun sementara. Gak mesti meninggal di usia tua, yang meninggal muda juga banyak. Dan jangan jadikan ini dunia sebagai tempat tujuan. Salah alamat kalau ada orang yang mau nyari kebahagiaan di sini. Salah alamat. Justru dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Gimana sih maksudnya penjara Bu? Ngapa-ngapain gak boleh. Mau ini haram itu haram. Mau bebas gak bisa. Harus ibadah. Baru tidur bentar kebangun karena dengar azan harus sholat. Baru ngumpul dikit uangnya harus kurban. Ngumpul agak banyak harus umroh, harus haji. Atau nggak umroh, nggak haji, nggak kurban, uangnya kekumpul. Ada aja tetangga yang datang, Bu, ada nggak Bu mau pinjem? Ada aja, kan begitu. Ujiannya selalu ada, karena memang dunia tempatnya ujian. Nah, termasuk yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada kita semua ibu-ibu sekalian adalah rambut kita akan mengalami yang namanya berubahan. Memang uban itu kadang ketika tumbuh atau muncul itu agak agak gatal Bu di kepala kadang-kadang. Ya mungkin karena salah shampoo atau mungkin memang bawaan genetik juga. Ada orang masih muda ubannya sudah mulai banyak, ada juga. Saya aja Bu pas ngaca udah ada ubannya Bu. Udah ada ubannya. Ya saya lihat ada beberapa 4 atau 3 helai lah. Ya.
Padahal masih 24 ya. Masya Allah, enggak. Pernah 24 maksudnya ya. Nah, saya temukan di anak saya usia 6 tahun, ada juga satu helai uban. Ya memang nggak mesti untuk yang sudah, saya nggak bilang tua, maaf, senior ya. Tapi ternyata uban itu hinggap, dan Allah memang dengan keadilannya mengurangi kemampuan luar biasa kita, semakin hari semakin berkurang. Sebagai nasihat buat kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian, barang siapa yang telah tumbuh uban, ternyata dalam Islam uban itu nggak boleh dicabut, ya, dimakruhkan, dibenci oleh Rasulullah SAW. Justru seharusnya kita biarkan begitu saja dan tidak membuat kita menjadi hina atau jelek penampilannya dan lain sebagainya. Dan ada arahan dalam pembahasan ini bagi yang beruban boleh untuk mewarnai rambutnya dengan warna-warna apapun selain hitam. Kita baca keterangannya, Ibu. Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang pertama, Ibu bisa lihat di halaman 73. Hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tantifus syaib." Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam walaupun hanya sehelai, melainkan uban itu akan jadi apa? Cahaya kapan? Di hari kiamat. Masya Allah. Jadi uban ini menjadi kemuliaan bagi kita semua. Oleh karenanya yang beruban jangan malu, jangan risih. Itu akan menjadi kemuliaan untuk kita di hari kiamat, maka jangan dicabut. Ya kalau dicabut menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Nah kemudian Ibu, bukan berarti kita boleh mendiamkan gitu aja, biarkan rambut semuanya memutih, tidak. Nabi mengarahkan kita agar mewarnai rambut, apalagi kalau sudah dipenuhi dengan uban. Kalau yang masih campur rambutnya hitam, putih, merah, kuning, hijau, langit yang biru, enggak ya. Kalau yang rambutnya masih dikit ubannya, silahkan mau warnai, silahkan, mau tidak pun silahkan. Tapi bagi yang sudah dipenuhi rambutnya dengan uban, dianjurkan untuk diwarnai dan tidak boleh menggunakan warna hitam. Baik, kita baca keterangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syayb al-hinna wal katam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik pewarna yang digunakan oleh kalian untuk mengubah warna uban-uban kalian adalah dengan tumbuhan yang bernama henna dan al-katam. Ya, di zaman Nabi di Jazirah Arab ada tumbuhan namanya tumbuhan hinna. Orang Indonesia nyebutnya henna. Dan juga tumbuhan namanya al-katam. Ini dua tumbuhan, Ibu, yang biasa dedaunannya ditumbuk digunakan untuk pewarna rambut dan hiasan tangan bagi pengantin. Nah, ini orang Indonesia juga pakai ya. Apa namanya orang Indonesia? Nyebutnya pacar ya, pakai pacar. Nggak boleh pacaran, dosa, haram ya. Nyebutnya pacar. Nah kalau zaman sekarang kan modern, mungkin pakai bahan kimia juga ada. Nah zaman Nabi menggunakan tumbuhan namanya henna dan al-katam. Kata Nabi, sebaik-baik pewarna rambut kalian henna dan katam. Artinya apa? Kita boleh mewarnai rambut. Yang berikutnya kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mau mewarnai rambut dan jenggot mereka, maka selisihilah mereka. Artinya ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka punya kebiasaan membiarkan rambut dan jenggot mereka memutih begitu saja, nggak diwarnain. Ya, mungkin kita pernah lihat ya, ada orang yang semuanya udah putih, ya rambutnya udah putih, kecuali memang dari lahir rambutnya udah putih kayak orang luar negeri.
Ya ini beda, bukan uban istilahnya kan. Nah sebagian orang yang rambutnya sudah beruban semua dianjurkan untuk diwarnai, karena kalau tidak diwarnai ini dapat menyerupai kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang belum beruban gimana? Boleh nggak mewarnai rambut ibu? Yang belum beruban. Yang belum beruban boleh mewarnai rambut dengan warna apapun. Yang penting tidak boleh dengan warna hitam. Kenapa nggak boleh warna hitam? Kita baca dulu keterangannya, nanti saya jelaskan penjelasan tambahannya. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah, wa ra'suhu wa lihyatuhu kathuramah bayadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru hadha bi syai' wajtanibus sawad." Kata Jabir, pada waktu penaklukan kota Makkah, ya di tahun 8 Hijriah ya Bu, ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah bersama para sahabat radhiyallahu anhum, didatangkan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini Ibu, bapaknya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Bu, kita imajinasikan Bu. Kalau jadi usianya Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda dari usia Rasulullah SAW. Kalau di penaklukan kota Makkah usia Nabi sekitar 60 tahun, kan Nabi meninggal usia 63. Ya, Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11. Misalnya Bu, di momen penaklukan kota Makkah Nabi usianya 60 tahun. Berarti Abu Bakar berapa usianya? 58. Kira-kira Bu, bapaknya Abu Bakar usia berapa? Kira-kira. Mana saya tahu, saya nggak kenal juga saya. Kalau Pak Syarif, Pak Hamid saya kenal, tapi Pak Abu Quhafah saya nggak. Ibu, berapa kira-kira? Misalkan kalau Abu Bakar 58, mungkin bapaknya misalkan 80 lah misalnya. Orang usia 80 Bu, sepertinya wallahu alam ya, belum pernah ditemukan rambutnya masih hitam legam, sepertinya tidak. Maka di sini kata Jabir, kondisi rambutnya Abu Quhafah gimana Bu? Kita baca terjemahannya, rambut dan jenggotnya sudah memutih seperti bunga, ada di Arab namanya bunga thughamah. Thughamah itu bunga yang berwarna putih. Yang di Indonesia mungkin melati atau ya, apapun ya. Rambut dan jenggotnya Abu Quhafah udah putih semua kayak tumbuhan. Ya tumbuhan namanya thughamah. Maka didatangkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ubahlah warna putih ini dengan warna lain, namun jauhilah warna apa? Hitam. Ya, di sini diambil kesimpulan bahwa Nabi tidak mendiamkan Abu Quhafah yang rambut dan jenggotnya belum diwarnai. Nabi arahkan kepada Abu Bakar dan para sahabat agar Abu Quhafah diarahkan mewarnai rambutnya dalam rangka menyelisihi tuntunan Yahudi dan Nasrani. Nah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa nggak boleh dengan warna hitam? Ternyata ada ancamannya. Kata Nabi SAW, hadis yang berikutnya Ibu, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis-sawad kahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang mewarnai rambut mereka dengan warna hitam seperti dada burung merpati, mereka tidak akan mencium aroma surga. Nah, berarti mewarnai rambut dengan warna hitam dosa besar apa dosa kecil Bu? Besar apa kecil? Dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya. Ancamannya nggak main-main, nggak bisa mencium apa? Aroma surga. Nah, kesimpulannya ibu-ibu sekalian, bagi yang sudah beruban jangan dicabut, karena uban akan jadi apa di hari kiamat? Jadi cahaya. Nah, di dunianya mungkin dia malu atau risih atau bagaimana, boleh diwarnai dengan warna apapun selain warna hitam. Kata Nabi, yang mewarnai rambut dengan warna hitam mirip seperti dada merpati. Merpati di Jazirah Arab,
dan ibu mungkin yang pernah mampir ke Tanah Suci ya, atau minimal mampir lewat YouTube. Ya pernah lihat nggak bu gambar video burung-burung terbang-terbangan depan masjid? Nah itu kan burungnya warnanya hitam putih. Ya orang kalau ubanan bu, ubanan dia warnai dengan warna hitam. Nanti beberapa bulan kemudian warna hitamnya agak luntur, sehingga rambutnya hitam putih. Jelas bu ya? Saya pernah beberapa kali ngelihat orang ada rambutnya coklat, rambutnya beruban itu diwarnain coklat. Beberapa bulan kemudian luntur coklatnya, jadi kayak coklat putih. Nah orang yang mewarnai rambut dengan warna hitam, kata Nabi kaya dada merpati, karena warnanya hitam putih. Mereka nggak akan mencium aroma surga. Karena memang mewarnai dengan warna hitam terkadang digunakan oleh sebagian orang untuk membohongi orang lain. Ngakunya muda, ngakunya ya, ternyata apa? Cucunya selusin. Kan banyak bu ya. Nah, dahulu para sahabat yang beruban juga banyak. Ketika di medan perang mereka mewarnai rambut dengan warna coklat. Ya, atau coklat kehitaman atau coklat kemerahan. Sehingga musuh mengira para sahabat atau kaum muslimin pasukannya dilengkapi dengan pasukan anak-anak muda. Padahal mereka aja para senior yang udah tua-tua cuma diwarnai rambutnya. Nah ibu-ibu sekalian yang sudah beruban boleh dianjurkan mewarnai rambutnya, yang belum beruban boleh juga mewarnai rambutnya dengan warna apapun, yang penting bukan hitam. Berarti boleh dong, Indonesia banget nih, merah putih. Masya Allah ya, sebelah ya, gaul nih, ngaji di mana Ustadz Abrul, saya disalahin nanti. Pulang dari sini beli pikok merah putih dah, bentar lagi Agustusan. Boleh nggak bu kayak gitu, merah putih? Boleh aja. Asal jangan warna hitam. Baik ibu, meskipun merah putih boleh, tapi kata para ulama kita nggak boleh meniru kebiasaan pelaku maksiat. Ya, yang dukung Persija oranye putih, rambutnya Persija banget. Kita nggak boleh meniru kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat. Orang pelaku maksiat gimana? Biasa mewarnai rambut dengan warna campur-campur, dengan gaya rambut yang nyeleneh, kan begitu. Berarti yang kita pilih warna apa? Yang para sahabat pilih. Para sahabat dahulu pilih berwarna coklat kemerahan atau coklat kehitaman. Ya, maka sebagian sahabat warnain begitu, ibu. Enggak mesti, ibu. Maksudnya boleh ya, kita mau pilih warna biru, misalkan biru kehitaman, boleh juga, nggak apa-apa. Nah, nanti pulang ke rumah warnain biru kehitaman nih, Masya Allah. Suami makin cinta nih, Masya Allah. Aduh, istriku muda lagi, Masya Allah ya. Masya Allah, kayak 20-an ini, Masya Allah. Yang penting jangan warna hitam dan jangan warna-warna yang nyeleneh seperti orang-orang fasik. Beberapa sahabat coklat kemerahan, dan rambut Nabi kita SAW juga berwarna coklat kemerahan, indah, bagus, sempurna. Ternyata bukan hasil warna dari henna, tapi alami, ya. Nah, makanya bu, sebagian ulama atau para ulama berselisih pendapat, Nabi kita itu mewarnai rambut atau tidak. Sebagian mengatakan Nabi itu mewarnai rambut karena warna rambutnya indah sekali, coklat kemerahan. Nabi kita itu, Masya Allah, Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul yang sangat sempurna. Sempurna akhlaknya, sempurna juga fisiknya. Bahkan sebagian ulama lebih condong kepada pendapat bahwa Nabi kita lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan karena beliau manusia terbaik dalam semuanya, dalam akhlaknya, dalam ketakwaannya, termasuk dalam fisiknya. Ya, Rasulullah SAW rambut beliau berwarna merah, coklat kemerahan yang membuat fisik beliau makin terlihat sangat-sangat indah. Nah, di sini sebagian sahabat mengira itu hasil warna, hasil henna. Makanya sebagian sahabat mengatakan Nabi enggak mewarnai rambut, sebagian lain mengatakan Nabi mewarnai rambut. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat dan lebih dekat kepada kebenaran adalah Nabi tidak atau mewarnai. Nabi tidak mewarnai rambut. Itu rambut asli beliau. Kenapa? Karena ketika beliau SAW meninggal dunia,
ditemukan dalam rambut dan jenggot beliau ubannya hanya beberapa helai. Ya, kalau hasil warnain dari henna, ubannya juga akan berwarna. Nah, Nabi SAW ternyata ada beberapa uban, tapi dikit aja. Kesempurnaan fisik beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, Ali ini ikut mandiin jenazah Nabi SAW. Kata Ali, aku mendapati fisik Rasulullah SAW adalah fisik manusia terbaik, baik ketika masih hidup maupun ketika wafat. Pas masih hidup tampan, pas wafat masih tampan juga Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang belum beruban boleh mewarnai rambut, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal dilihat pewarna-pewarna yang kira-kira minim madorot, yang nggak terlalu berbahaya bagi rambut. Ya kalau sekiranya berbahaya, karena kan jenis rambut kita beda-beda ya Bu ya. Ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau memang ternyata itu nggak berbahaya buat kesehatan rambut kita, silahkan. Kalau berbahaya maka lebih baik yang alami-alami saja. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kesimpulannya bahwa mencabut uban adalah makruh, dibenci, bahkan bisa sampai kepada derajat haram kalau disertai dengan meremehkan. Kalau tadi mewarnai rambut dengan hitam haram ya Bu, jelas. Kalau sekarang mencabut uban dihukumi makruh, dibenci. Kecuali kalau sambil meremehkan sunnah, maka menjadi haram. Sekiranya ada orang yang mencabut uban karena memang gatel sekali, misalkan nggak tahan gatelnya, dicabut oleh dia, maka wallahu alam, selama dia tidak meremehkan sunnah Nabi, dia mencabutnya karena alasan yang mendesak, darurat, maka mudah-mudahan dibolehkan. Ya, atau kalau zaman sekarang kan udah banyak vitamin rambut. Kayak apa misalkan vitamin rambut? Apa Bu? Ada nggak sih vitamin rambut? Ada ya. Vitamin rambut biar rambut sehat. Jadi gara-gara pakai vitamin itu rambut jadi seperti apalah pokoknya begitu ya mereknya. Terus kalau saya jawab ya malup salah nanti. Oli motor itu ya. Apapun lah pokoknya ibu lebih tahu. Nah, pakai vitamin rambutnya jadi kuat, jadi lebih hitam, bukan sengaja pakai warna hitam. Pakai vitamin jadi lebih hitam, boleh, nggak masalah untuk menyehatkan rambut. Ya wallahu a'lam. Baik. Kemudian sedikit Ibu agak menyimpang dari pembahasan uban sebenarnya, karena kita berbicara masalah mencabut rambut. Rambut-rambut yang rontok boleh diberikan vitamin atau obat agar tumbuh kembali, termasuk boleh juga kata para ulama zira'atus sya'ar, tanam rambut. Ya, bagi yang mengalami kebotakan. Bukan merubah ciptaan Allah. Kalau merubah ciptaan Allah, misalkan dia punya fisik seperti ini, dia nggak terima, dia operasi, ya kan, dia datang ke bengkel terdekat, dia ubah sama dia ya, diubah, dia nggak terima. Hidung saya non mancung nih, saya maunya mancung, minimal semeter kayak apalah pokoknya. Iri sama bule-bule. Ini dosa besar karena merubah ciptaan Allah. Tapi kalau rambutnya kan rontok nih Bu, kan rontok. Lalu dia tanam rambut. Ini namanya mengembalikan sesuatu yang pernah ada, itu boleh. Ya, kalau menyambung rambut haram. Menyambung itu kan disambung, jadi rambutnya kan pendek nih. Dia sambung dengan rambut palsu, dilem ya, dikasih lem, disambung, itu diharamkan dalam syariat. Tapi kalau tanam ke akarnya, ini boleh. Seperti seseorang yang dulu punya gigi yang bagus, kemudian copot giginya, dia pakai gigi palsu, ini boleh, nggak apa-apa. Dulu salah seorang sahabat pernah ada yang mengalami luka pada hidungnya, lalu menggunakan hidung palsu terbuat dari perak, tapi nggak cocok untuk lukanya. Akhirnya dibolehkan menggunakan hidung palsu terbuat dari emas. Ya, maka boleh. Seseorang misalkan pakai tangan palsu, kaki palsu, kemudian juga dia pakai gigi palsu. Ya, ini untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada, nggak masalah. Termasuk rambut dia rontok, dia tanam. Kalau hanya sekedar wig atau disambung, maka itu diharamkan, tidak boleh. Ada baiknya langsung ke pengobatan, mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Wallahu a'lam. Baik, seputar uban Ibu jelas ya, insyaallah paham ya. Baik.
Baik, ada yang mau nanya nggak seputar uban? Silahkan. Nanya apa ya, orang belum ada yang ubanan, Masya Allah. Ya, jelas Bu ya, nggak ada pertanyaan ya untuk uban ya. Ada yang mau nanya? Ya. Ya, jadi menghitamkan. Rambutnya udah hitam tapi dihitamkan lagi ya. Memang ya ini masuk dalam kategori larangan. Ya, kan nggak boleh mewarnai dengan rambut warna hitam. Kalau mau biar kelihatan agak gelap, mungkin bisa arahkan coklat gelap atau biru gelap, ya, atau apalah pokoknya yang gelap-gelap ya. Jangan pasar gelap tapi nggak boleh ya. Baik, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, kita masuk ke bab terbaru Ibu. Kalau sudah jelas, sudah bisa dipahami dengan baik, kita masuk ke bab terbaru, yaitu adab buang hajat. Adab buang hajat. Adab buang air dalam Islam. Bagaimana tuntunan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab buang hajat. Ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna, sangat sempurna. Semua perkara-perkara kebaikan diajarkan dalam Islam. Yang ini tidak ada pada agama-agama lain. Yang mana sampai masalah urusan buang air, buang hajat yang mungkin agak tabu untuk dibicarakan oleh sebagian orang, tapi dibahas dalam Islam. Ya, bahkan orang-orang yang meremehkan pembahasan ini dan melakukan pelanggaran dalam bab ini terancam mendapatkan azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul, fa inna ammata azabil qabri minhu." Jagalah atau maksimalkan kebersihan kalian setelah buang hajat, karena kebanyakan orang-orang diazab di alam kubur karena masalah buang hajat, masalah buang air. Ya, banyak orang-orang yang bisa selamat dari minuman keras, perjudian dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa selamat dalam bab ini. Kenapa? Dia meremehkan masalah buang hajat atau buang air kecil terutama. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dalam masalah buang air kecil, yang menyebabkan mereka terancam mendapatkan azab kubur. Seperti pertama, sama sekali tidak istinja. Ya, sama sekali nggak cebok. Dengan alasan darurat, tapi sama sekali nggak cebok. Yang kedua, tidak menutup aurat. Ya, tidak menutup aurat. Yang ketiga, tidak menjaga pakaian dari cipratan air kencingnya. Tidak menjaga pakaian dari cipratan air kencingnya. Dan yang keempat, tidak maksimal dalam membersihkan kemaluannya dari najis. Tidak maksimal dalam membersihkan kemaluannya dari najis. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari menghimbau kepada umatnya, bersihkan, maksimalkan kebersihan setelah buang air kecil,
terutama buang air kecil yang biasa diremehkan oleh banyak orang. Karena kebanyakan orang-orang disiksa di alam kubur gara-gara masalah buang air kecil, bukan karena minuman keras, perjudian, ghibah dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak orang-orang diazab di alam kubur gara-gara pelanggaran masalah buang air kecil. Beberapa pelanggarannya diantaranya satu tadi apa? Sama sekali nggak istinja, nggak cebok. Ya, kita dapati banyak ya orang-orang di pinggir jalan sana, mereka ke buang air kecil sembarangan di selokan dan lain sebagainya, sama sekali nggak cebok, Bu. Ya, hanya meninggalkan jejak pesingnya aja kemudian pergi. Ya, kita lewat ke tanaman harusnya indah bau tanaman gitu. Ini malah jadi nggak indah, Bu, sangat nggak indah. Sudah zalim buang air kecil sembarangan, meninggalkan jejak buruk dan membuat orang lain akhirnya murka kepadanya, ditambah dia melakukan pelanggaran buat dia sendiri, nggak cebok sama sekali. Ibu, sedarurat-daruratnya seseorang, cebok itu wajib. Dan alhamdulillah metode cebok atau istinja kan ada dua. Ada dengan air, yang kedua dengan bebatuan atau benda padat. Selain batu, boleh dengan tisu, dengan kertas atau dedaunan. Nah, dan pembahasan seputar itu kita akan kaji juga di poin-poin di bab ini insyaallah. Ya, kemudian pelanggaran yang kedua selain dia nggak cebok sama sekali, apa yang kedua, Bu? Nggak menutup aurat, terang-terangan gitu aja. Dia nggak malu, ya, auratnya terlihat. Dia nggak berusaha untuk menutup diri, nggak berusaha untuk menjauh dari pandangan orang lain. Dalam nanti poin-poin kesekian ada keterangan bahwa Nabi sedarurat apapun beliau ingin buang hajat, di tempat semendesak apapun beliau akan berusaha menutup diri. Ya, beliau menjauh sejauh-jauhnya sampai para sahabat nggak tahu Nabi SAW kemana, agar tidak tersingkap aurat beliau. Yang ketiga apa? Tidak menjaga pakaian dari cipratan air kencingnya. Jadi dia buang hajat, tidak dia gulung celananya misalkan, atau dia tidak perhatian kepada ujung bajunya apakah terkena cipratan air kencing atau tidak. Oleh karenanya seseorang harus selalu berusaha melihat, mengecek, karena kalau ujung pakaiannya kena cipratan air kencing lalu dia gunakan baju itu buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Gak boleh ada najis yang hinggap pada badan maupun pakaiannya. Baik, yang berikutnya apa? Dia cebok, Bu, tapi nggak bersih. Ya, dia nyiram tapi nggak dia maksimalkan kebersihannya. Oleh karenanya dan pelanggaran-pelanggaran yang lain ya yang seputar masalah ini menyebabkan seseorang terancam azab kubur. Karena kalau dia nggak beres masalah buang hajatnya, dia sholat dalam kondisi masih ada najis yang hinggap pada badannya, puluhan tahun dia sholat dalam keadaan seperti itu, berarti seakan-akan gak pernah sholat. Sehingga kalau dia seakan-akan gak pernah sholat, terancam mendapatkan azab di alam kubur dan juga azab di akhirat nanti. Maka alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan bisa belajar pembahasan ini, adab-adab buang hajat dalam Islam. Baik, bagaimana adab-adab buang hajat yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Langsung saja, yang pertama apa? Dianjurkan bagi orang yang akan masuk ke dalam toilet untuk membaca doa. Dianjurkan bagi orang yang akan masuk ke dalam toilet untuk membaca doa Bismillah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu adab yang pertama. Ya, dianjurkan bagi orang yang ingin masuk ke dalam toilet untuk mengucapkan doa pertama Bismillah. Ya, tasmiyah Bismillah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth, syaitan laki-laki, wal khaba'ith, syaitan perempuan.
Kenapa harus baca bismillah Ibu sebelum masuk ke dalam kamar mandi? Faidahnya di hadis berikutnya dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah." Penghalang atau pembatas antara jin, dalam riwayat yang lain mata-mata para jin, ya, pandangan para jin. Pembatas atau penghalang antara jin dengan aurat anak Adam ketika salah seorang di antara mereka masuk ke dalam toilet adalah ucapan bismillah. Jadi ucapan bismillah faedahnya menjadi tameng, Bu, penghalang dari pandangan-pandangan para jin atau para syaitan, sehingga kita di kamar mandi bisa leluasa buka aurat karena mereka nggak bisa melihat kepada aurat kita. Syaratnya apa? Sebelum masuk kamar mandi ucapkan apa? Bismillah. Ya, jadi jangan sampai lupa bismillahnya, Bu. Kalau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithnya agak lupa atau memang nggak dibaca, agak ringan, Bu. Ya, tapi bismillahnya jangan sampai lupa, apalagi kalau udah kebelet banget kan, Bu. Kebelet banget nih. Allahumma ba'is dah. Kan gitu ya. Kadang kalau lagi belibet, Bu, gitu kan, masuk kamar mandi udah kebelet banget, Allah laka sumtu, apalah pokoknya. Balik celana. Masuk bismillah jangan sampai lupa. Ya, seburu-burunya kita bismillah sulit enggak sih? Enggak ya, bismillah. Masuk. Ya, jadi di sini faedahnya Masya Allah sangat besar sekali. Dengan mengucapkan bismillah, Allah akan lindungi kita dari pandangan-pandangan para syaitan dan jin-jin yang jahat. Kemudian, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga Nabi SAW mengajarkan kita agar mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari poin ini atau dari pembahasan adab yang pertama ini, Ibu. Di antara faedahnya adalah yang pertama, di faedah adab pertama, bab buang hajat. Anjuran mengucapkan bismillah, sebelum masuk ke dalam kamar mandi atau sebelum membuka pakaian di selain kamar mandi. Faedah yang kedua, nanti saya jelaskan lagi ya, Bu. Faedah yang kedua, keajaiban nama Allah. Yang diantara faidahnya dapat melindungi kita
dari keburukan makhluknya, dari keburukan makhluknya. Berikutnya, faedah berikutnya. Hukum asalnya manusia tidak bisa melihat syaitan. Manusia tidak bisa melihat syaitan atau jin. Akan tetapi syaitan atau jin dapat melihat manusia, dan mengganggu mereka. Baik. Faedah yang ke-157. Banyak ya. Faedah berikutnya. Jin atau syaitan ada yang laki-laki dan perempuan. Jin atau syaitan ada yang laki-laki dan perempuan. Dan perinciannya dapat diketahui dengan dalil. Perinciannya dapat diketahui dengan dalil. Berikutnya, anjuran menutup aurat. Anjuran menutup aurat. Meskipun ketika sendirian. Berikutnya, anjuran meminta perlindungan. Kepada Allah dari gangguan syaitan. Anjuran meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Bukan menantangnya.
Faedah terakhir, doa masuk kamar mandi diucapkan sebelum masuk. Ya, sebelum masuk. Baik, ya, saya jelaskan Ibu. Faedah yang pertama dari adab yang pertama dalam bab buang hajat apa? Nah, anjuran mengucapkan bismillah ketika apa Ibu? Sebelum masuk kamar mandi dan juga sebelum membuka pakaian di selain kamar mandi. Kan manfaatnya dalam rangka menjadikan antara kita dengan mata-mata para jin ada penghalang, ada hijab. Dengan bismillah kita diberikan perlindungan oleh Allah sehingga syaitan dan jin-jin yang jahat nggak bisa melihat kita. Ya, maka ini juga berlaku ketika ibu ingin buka pakaian di kamar. Ya, meskipun yang dibuka cuma jilbab aja, bukan pakaian besar. Cuma jilbab aja. Apapun, setiap buka helai demi helainya baca bismillah. Ya, karena kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin jangan memberikan celah-celah kesempatan kepada syaitan untuk bisa menggoda kita. Ya, maka ada baiknya sebelum buka pakaian, meskipun bukan buka aurat, ya, hanya buka pakaian yang itu bukan aurat sebenarnya, ya, mungkin buka jilbab saja di kamar, ya, atau buka kaos kaki saja misalkan, ucapkan bismillah. Begitupun ketika memakainya bismillah, melepaskannya juga bismillah. Juga bismillah ini diucapkan oleh orang yang buang hajat di selain kamar mandi, misalkan dia terpaksa banget di selokan atau di kali, sebelum mulai buang hajatnya baca bismillah. Ya, kemudian dia baca bismillah, kemudian dia boleh buka pakaiannya dengan syarat nggak ada yang melihat, ya, tertutup, lalu dia bisa buang hajat. Dengan itu meskipun secara pandangan manusia dia sedang buka aurat, tapi jin dan syaitan nggak bisa melihatnya, sehingga melihat aja nggak bisa, apalagi menggoda, mengganggu dan lain sebagainya. Yang kedua apa faedahnya? Keajaiban nama Allah. Masya Allah Ibu, di antara keajaiban nama Allah, ketika kita menyebut nama Sang Pencipta kita, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepada kita, perlindungan dari segala macam mara bahaya, termasuk perlindungan dari godaan dan gangguan seluruh makhluk, nggak cuma syaitan Bu, tapi seluruh makhluk. Maka ada doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita ucapkan kalau kita singgah di suatu tempat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan seluruh makhluknya. Kata Nabi, dia tidak akan tertimpa mara bahaya apapun sampai dia pergi dari tempatnya. Ya, ibu lagi jalan-jalan atau wisata kemana, meskipun tempatnya nyaman, enak, aman, seperti nggak ada kejahatan, tetap Bu baca doa itu. Karena kata Nabi, dia tidak akan tertimpa mara bahaya apapun sampai pergi dari tempat singgahnya. Ibu lagi singgah misalkan di suatu tempat, atau lagi ngadem saja, atau lagi misalkan jalan-jalan atau hiking atau camping dan seterusnya, baca doa itu. Atau sekedar misalkan kita lagi mampir ke suatu tempat atau lagi singgah di rumah orang misalkan, meskipun aman, boleh ucapkan doa itu karena kita sangat butuh perlindungan Allah Azza wa Jalla dari segala macam keburukan. Di sini doanya faedahnya? Nabi katakan Allah akan lindungi kita dari segala macam keburukan semua makhluk, nggak cuma syaitan. Berarti apa? Keburukan serangga yang menyengat, keburukan penjahat dari kalangan manusia, atau musuh tak kasat mata dari kalangan para syaitan dan jin-jin yang jahat. Maka alangkah baiknya seorang hamba selalu berzikir dan menyebut nama Allah di semua keadaan. Ya, dengan menyebut nama Allah hati kita akan tentram, tenang, gundah gulana, kesedihan akan hilang,
ditambah Allah akan sisipkan ke dalam hati kita rasa aman dan nyaman. Ya dengan syarat selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya apa? Faedahnya? Hukum asalnya kita nggak bisa lihat syaitan dan jin. Ya, nggak cuma itu Bu, kita juga nggak bisa ngerekam mereka. Ya, moto mereka nggak bisa. Hukum asalnya manusia nggak bisa lihat syaitan, nggak bisa lihat jin. Ya, karena Allah yang menyatakan demikian. Tapi mereka bebas ngelihat kita, di mana aja mereka bisa lihat kita. Tapi kita nggak bisa ngelihat mereka. Terus yang dipenampakan siapa dong? Yang kayak bantal guling, tapi loncat-loncat. Terus yang perempuan pakai daster, agak bolong dikit punggungnya. Ya kan, pakai baju dokter nggak mau jalan, dia ngesot-ngesot di lantai. Yang suka nyolong celengan orang, capek-capek nyelengin hilang kan begitu kan? Wujudnya kayak anak kecil pakai pampers. Ibu, itu imajinasi. Imajinasi manusia. Syaitan dan jin jahat, dia bisa menjelma jadi apapun. Termasuk menjelma jadi sosok yang ditakuti oleh manusia. Orang Indonesia takut sama sosok apa? Syaitan bisa nyamar jadi itu. Ya, maka masing-masing negara setannya kan beda-beda. Indonesia kurang bagus aja imajinasi, jadi kayaknya hancur banget setannya. Nah, kalau setan Amerika kan gagah, Dracula kan, vampir. Bagus, setan Jepang pakaian sekolah rapi kan begitu. Kan beda-beda Bu. Ya, kenapa kok nggak sama aja sih Amerika, Indonesia setannya sama? Beda imajinasi. Tapi perlu kita pahami Bu, wujud asli setan bukan begitu, bukan. Mereka nggak kelihatan kayak apa bentuknya. Mereka kan terbuat dari api, gas gitu aja, nggak tahu gimana bentuknya. Kita nggak boleh meyakini itulah bentuk asli syaitan. Tapi dalam hadis ada beberapa keterangan kayak syaitan punya tanduk, setan bisa membesar, bisa mengecil. Kata Nabi SAW, ketika kita kesandung Bu atau kaget, jangan mencela syaitan. Karena ada salah seorang sahabat, ketika tersandung dia mengucapkan ta'isa syaitan, celaka setan. Kata Nabi, jangan katakan celaka syaitan, tapi katakan bismillah. Karena setan itu kalau disalahin makin membesar, makin senang. Ini gara-gara setan nih, makin gembira dia Bu, makin menguat, makin merasa berjasa, bahwa memang keburukan itu jasanya dia. Nah, tapi kalau kita menyandarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia makin mengecil sampai nggak terlihat. Dia bisa membesar, gagah, dia bisa mengecil. Dia ada yang terbang-terbangan, ada yang bertumpuk-tumpuk sampai langit buat nguping pendengaran langit Bu. Kenapa dukun kadang tebakannya hampir benar? Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Kata Nabi SAW, syaitan itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, nguping. Besok ada apa, besok ramalan, besok nasibnya gimana orang ini. Dia nguping nih. Ketika malaikat tahu ada syaitan sedang menguping, malaikat akan melempar syaitan tersebut dengan bintang. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang sebagai penghias langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum, alat rajam buat siapa? Syaitan yang sedang nguping pendengaran langit. Bintang jatuh malah doa, ngapain? Bintang jatuh doa, punya harapan, ngapain? Itu bintang bukan jatuh, malaikat sedang melempar syaitan, dan bukan momen ijabah doa. Momen ijabah doa Bu, antara azan dan iqamat, ketika turun hujan, ketika safar, ketika di sore hari Jumat dan lain-lain, bukan ketika bintang jatuh. Bintang jatuh doa langsung, mau umroh, apa? Mau umroh ya nabung Bu. Ya, jadi kita yakini bahwa syaitan mereka bisa melihat kita dan kita nggak bisa melihat syaitan. Yang nampak-nampak pada penampakan atau menjelma, yaitu semua adalah dengan izin Allah. Mereka nggak mudah Bu buat menjelma, nggak semudah celing semau mereka, tidak. Berat bagi mereka untuk menjelma, melainkan ketika Allah mengizinkan untuk menjelma. Dan dia bisa menjelma jadi manusia,
jadi hewan-hewan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya apa? Faedahnya? Ada yang muzakkar muannats, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi saya tambahkan tadi, perinciannya dijelaskan dalam dalil. Kita nggak boleh nebak-nebak. Kan manusia laki-laki perempuan beda fisiknya. Syaitan gitu juga atau tidak? Wallahu a'lam. Kita nggak boleh nebak-nebak, Bu. Ya, syaitan perempuan berarti ciri-cirinya cerewet, suka ngeluh. Enggak juga. Ya, laki-laki bentuknya gimana, perempuan gimana, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena memang kita nggak bisa melihat mereka, Allah nggak izinkan mata kita untuk melihat mereka, ya, kecuali memang beberapa nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul Allah izinkan untuk bisa melihat syaitan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, Bu, pernah Allah perlihatkan wujud asli syaitan. Ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi tangannya begini. Ngapain nih? Kalau ibu kan begini tangannya. Apa ini? Main handphone. Scroll ya, main handphone. Kalau Nabi ketika sholat tiba-tiba begini, Bu. Ngapain nih? Mencekik. Kata para sahabat, kata Nabi kepada para sahabat, aku sedang mencekik syaitan sampai aku merasakan dingin liurnya. Kalau aku tidak menghargai saudaraku Sulaiman alaihi salam, aku akan ikat syaitan ini di tiang masjid untuk mainan anak-anak. Tuh, Bu, buat mainan anak-anak. Indonesia malah takut-takutin. Ayo lo. Makan nggak? Terus ada setan. Zaman Nabi kalau bisa ditampakin ikat di tiang buat apa? Mainan. Tapi Nabi menghargai, menghormati Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman adalah Nabi yang Allah kasih kerajaan super besar, super power yang gak pernah dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Di antara kerajaan besarnya Nabi Sulaiman, Allah izinkan kepada Nabi Sulaiman bisa mengendalikan syaitan, bisa mengendalikan angin. Harusnya sebulan perjalanan sama Nabi Sulaiman cuma sehari semalam aja, naik angin. Syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman, Bu, jadi apa? Kuli bangunan dan satpam. Iya, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sebagian mereka banna wa ghawwas. Banna yang bangun istana, kuli bangunan. Ghawwas artinya penyelam-penyelam bawah laut. Jagain istana Nabi Sulaiman gak cuma di darat, di laut juga. Sampai-sampai Nabi Sulaiman duduk gitu aja mengamati mereka sedang bangun istana. Mereka takut kepada Nabi Sulaiman, ngecek Sulaiman masih ada, mereka terus membangun. Sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka pun gak sadar, terus membangun. Sampai Nabi Sulaiman tongkatnya dimakan rayap, barulah beliau jatuh. Syaitan pun akhirnya sadar selama ini Nabi Sulaiman sudah wafat. Barulah di situ nanti terjadi kerusakan-kerusakan. Ada yang menjelma jadi manusia, mengambil atau mempelajari tentang masalah sihir atau perdukunan, lalu mengajarkan kepada orang-orang yang datang setelahnya, dan mereka ngaku-ngakunya ilmu sihir dari Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir apapun. Nah, Rasulullah SAW gak enak dengan Nabi Sulaiman, karena yang berhak mengendalikan para syaitan adalah Nabi Sulaiman. Nabi tidak ingin mendahului Nabi Sulaiman, makanya syaitan itu cuma dicekek aja, Bu, dilepaskan begitu saja. Nah, Rasulullah SAW bisa melihat wujud asli syaitan, itu pun dengan izin dari Allah, untuk mengabarkan kepada umatnya, begini loh syaitan ulahnya, kebiasaannya, kelakuannya. Nah, adapun kita, alhamdulillah Allah tidak izinkan kita untuk melihat syaitan. Kalau bisa ngelihat, Bu, gimana? Gak tenang hidupnya, sempit nih dunia. Malaikat juga ada, jin ada, syaitan ada. Kayaknya kita mau ngelangkah juga bingung, mau aktivitas juga susah. Karena kita disibukkan dengan melihat pemandangan-pemandangan yang membuat kita pastinya akan kepikiran. Baik, berikutnya. Nah, ya meskipun kita sedang sendirian, Ibu, dianjurkan menutup aurat. Meskipun sebenarnya memang hukum asalnya tidak haram ya, Bu, kita sendirian di kamar sendiri. Misalkan kita buka semua pakaian untuk kebutuhan, kan mau ganti baju berarti buka semua pakaian. Di kamar mandi pun demikian. Nggak dosa sebenarnya,
Tapi dianjurkan oleh para ulama sebisa mungkin jangan lama-lama buka-bukaannya, seperlunya aja. Perlu untuk membuka semuanya, silahkan buka, kemudian segera pakai pakaian yang baru. Jangan berlama-lama dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Karena Nabi SAW bersabda, hendaknya kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ya, sebisa mungkin. Karena ibu, kita pun juga nggak tahu, terkadang di kamar kita ada sebuah kemaksiatan berupa gambar makhluk bernyawa atau mungkin kemaksiatan apapun, termasuk yang masuk kamar tidak mengucapkan bismillah, syaitan bisa masuk. Barang siapa yang mengucapkan bismillah sebelum masuk rumah, kata syaitan, kita nggak dapat tempat tinggal di hari ini. Barang siapa yang makan atau minum mengucapkan bismillah, kata syaitan, kita nggak dapat makanan hari ini. Maka jadikanlah mereka gelandangan dan kelaparan dengan mengucapkan bismillah sebelum masuk rumah, sebelum masuk kamar juga. Kita bismillah bu, anak belum tentu bismillah kan. Sehingga kita berhasil nih membuat syaitan jadi gelandangan. Anak kita masuk nggak baca bismillah, syaitan masuk lewat jalur mereka. Ya, maka jangan lama-lama buka-bukaannya. Ada baiknya kita malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, ya. Termasuk bukan masalah buka-bukaan aja, Bu. Jangan terlalu vulgar juga pakaiannya meskipun di rumah sendirian. Ya, berusaha semaksimal mungkin agar tetap menjaga adab di rumah dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya apa? Anjuran minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, bukan nantangin. Ya, kita nggak boleh nantang syaitan. Sekuat apapun iman kita nggak boleh nantang. Nabi pun tidak nantangin. Ya, tapi mencela syaitan diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama mengatakan nggak boleh mencela syaitan karena tugas kita cuma minta perlindungan kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan boleh mencela syaitan dalam hal-hal yang memang mereka layak dicela. Ya, seperti Nabi SAW melaknat syaitan, al'anuka bila'natillah. Aku laknat kamu wahai syaitan dengan laknatnya dari Allah. Bukan kayak dikit-dikit nyela syaitan, tidak, ini nggak boleh. Tapi ketika misalkan ada orang bu, tiba-tiba dia sesat, ada pasangan tiba-tiba cerai, bahwa sesatnya seseorang, cerai, terjadi perceraian dalam rumah tangga, di antara sebabnya kan ulah syaitan. Nah, kita boleh mencela dalam hal-hal yang memang syaitanlah yang memang biang keroknya, tapi sekedarnya saja. Karena tugas kita bukan nantangin mereka, bukan mencela habis-habisan, tapi minta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat, Bu. Ya, kita ini lemah. Kita lemah, kita nggak bisa ngelihat mereka. Mereka juga lemah, meskipun nggak kelihatan, mereka lemah juga. Tapi karena mereka nggak kelihatan, mereka bisa menggoda kita. Dan janjinya tuannya mereka yaitu iblis kepada Allah Azza wa Jalla, aku akan goda manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Segala penjuru, Bu. Setan goda kita dari depan, gagal dari belakang, gagal dari kanan, dari kiri, terus begitu. Semua arah dia akan datang. Ya, maka kita nggak bisa melawan atau menantang mereka. Tugas kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. Baik, berikutnya apa? Nah, diucapkan sebelum masuk, bukan pas di dalam. Jadi sekebelet-kebeletnya minimal bismillah lah. Karena buat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, buat sefasih itu lagi kebelet kayaknya agak susah. Ya, minimal bismillah udah langsung, ya. Bismillah Allahumma udah nggak bisa, ya. Baik. Berikutnya apa? Terakhir? Oh, udah terakhir ya. Baik. Itulah dia ibu-ibu sekalian, ya, faidah-faidah dari adab yang pertama dalam bab buang hajat, semoga mencerahkan. Dan adab-adab selanjutnya kita akan kaji di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kami buka kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Yang mau nanya. Boleh, Bu, silakan. Yang belak. Baik, buat musir syaitan Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, memang untuk sampai selesainya sekuat kita, Bu. Kata Nabi SAW,
terangilah rumah kalian dengan Al-Quran, dan Nabi juga bersabda bahwa inna syayatin latanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, bahwasanya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sekuat kita Bu, dari awal sampai akhir silahkan, atau sehalaman aja pun silahkan, di malamnya aja ayat kursi silahkan, kalau mau setel murotal juga boleh, murotal nggak apa-apa, sambil aktivitas murotal disetelkan, karena kita untuk baca sendiri mungkin nggak semuanya mampu, kemudian nggak semuanya sempat. Bacakan murotal Al-Baqarah. Lebih afdol sih, lebih utama saya sarankan kita yang baca langsung, karena kalau pakai murotal kan takutnya diabaikan. Murotal kita memasak, ya, ngikutin atau nyimak saja boleh, nggak masalah. Insya Allah syaitan akan lari. Yang kedua, baca bismillah sebelum masuk rumah, sebelum masuk kamar. Yang ketiga adalah tinggalkan segala macam keburukan, kemaksiatan sebisa mungkin, ya, musik-musik, kemudian gambar bernyawa, kemudian maksiat apapun hindarkan di rumah agar syaitan tidak masuk. Meskipun ada beberapa jenis syaitan yang memang pasti selalu ada, seperti korin, ya, yang selalu nempel sama kita. Orang nyebutnya khodam, bukan khodam ya. Khodamnya apa? Macan? Enggak, bukan ya. Jadi bukan khodam, istilahnya korin. Karena kita semua pasti ada korinnya. Korin kan artinya kan teman dekat. Jadi dari kalangan jin yang menyertai manusia, kalau yang Islam alhamdulillah selalu ngajak kepada kebaikan. Tapi belum tentu seorang muslim korinnya muslim juga. Ya, Nabi juga punya korin, tapi Allah memberikan hidayah korinnya sehingga mengajak kepada kebaikan. Nah, ciri-ciri korinnya masih kafir atau buruk adalah ketika dia selalu diajak kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jelas Ibu? Boleh sekarang. Ketindihan, banting balik, mau tidur ya, rep-rep. Istilahnya apa namanya? Paralisis apa? Sleep paralysis apalah, saya lupa istilahnya. Ibu, penting nih Bu. Sebagian orang pernah merasakan namanya ketindihan, nggak bisa gerak sama sekali ya Bu ya. Kan ini secara ilmiahnya namanya lumpuh tidur. Bu, penting nih Bu. Ternyata itu bukan kerjaannya syaitan, bukan. Bukan ditindihin syaitan juga bukan. Itu sejenis lumpuh ketika tidur. Karena kan kita kan tidur itu ada beberapa fase. Pertama fase sadar, merem tapi sadar. Yang kedua sadar nggak sadar. Dibilang sadar masih sadar, tapi sudah mulai masuk ke muqaddimah mimpi nih. Udah mulai masuk naik pesawat mau ke Mekah gitu loh istilahnya kan. Sehingga itu dicolek masih bisa bangun. Nah di fase ini nih kadang-kadang nih, karena kondisi tubuh juga lagi capek, pikiran juga lagi capek, lagi penat, tubuh seperti mati semua, saraf maupun organnya. Sehingga mau ngapa-ngapain gak bisa. Karena kondisinya sadar nggak sadar, kadang-kadang kesadarannya agak kurang, ditambah panik, makanya mimpi buruk. Makanya rep-rep atau ketindihan, nah itu satu paket. Ketindihan, panik, mimpi buruk. Kadang nggak cuma mimpi buruk, tapi seseorang itu kalau udah ketindihan, bukan mimpi buruk, melihat sosok-sosok aneh. Nah ini bagian dari lagi-lagi masih pada halusinasi sebenarnya. Adapun ditindihin oleh syaitan, maka sebenarnya wallahu alam yang kami baca bukan ditindihin syaitan, kasihan juga dia disalahin juga sih. Sebenarnya saya nggak nindihin, kata-kata nih, saya nggak nindihin, saya belum kerja nih juga saya suruh dipaksa dituduh. Tapi memang orang-orang kenapa nyebutnya ditindihin syaitan? Karena paketnya itu habis ditindihin, kemudian tiba-tiba mimpi buruk atau ngeliat penampakan. Itu bagian dari halusinasi karena terlalu panik. Di otak kita terlalu panik sehingga olahan-olahan rekaman-rekaman gambar-gambar buruk keluar di kondisi itu. Nah makanya di fase sadar nggak sadar itu memang, tapi bukan berarti saya mengatakan syaitan nggak ada andil. Pasti ada andil dalam kejadian itu. Karena mungkin kita sedang lalai. Karena kata Allah Azza wa Jal, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang
lupa dari mengingat Allah, kami akan ikatkan kepadanya syaitan dan syaitan menjadi teman setia baginya. Artinya kadang-kadang Bu, kita lupa zikir, lupa ingat sama Allah, maka syaitan mengambil kesempatan di situ. Karena syaitan itu kata Nabi SAW bisa mengalir di tubuh kita seiringan dengan aliran darah. Nah maka caranya gimana? Ketika memang ketindihan lagi, lawan. Nggak apa-apa, bisa. Memang kayak beban berat, tapi bisa. Setelah itu kita perbarui wudhu, kemudian perbarui doa sebelum tidurnya. Ya tetap wajib minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, dan sekarang mungkin bisa lebih tenang karena ternyata rep-rep bukan ditindihin syaitan, tapi memang kondisi medis lah pada tubuh kita, ya mengena kepada fisik kita. Tapi kalau kejadian lagi, naudzubillah ya, nah kita segera lawan, kemudian ulang lagi wudhu dan doa tidurnya, ya agar Allah berikan kita perlindungan dari segala macam keburukan mereka. Wallahu a'lam. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah enggak ketindihan. Kasihan dia disalahin dia, nggak terima saya disalahin ya. Baik, ada lagi Bu, boleh silakan. Seandainya kita pada saat masuk kamar mandi lupa mengucapkan bismillah. Lupa bismillah. Kemudian kita menyadari posisi sudah di kamar mandi. Udah di kamar mandi. Seandainya kita bisa nggak ya sebelum kita menanggalkan pakaian, Ya. kita membaca doa itu tapi Dalam hati, baik, masya Allah, bagus sekali pertanyaan Ibu. Jadi udah terlanjur masuk kamar mandi, kalau sudah terlanjur buka pakaian dan bisa dipakai lagi keluar lagi kalau bisa. Tapi kalau nggak memungkinkan, maka hukum membaca doa sebelum masuk kamar mandi pun sunnah, tidak wajib. Namun memang terlanjur kita sudah menanggalkan pakaian dan nggak masalah sebenarnya. Terlanjur setan bisa melihat pun misalnya, tapi kan kita alhamdulillah paginya udah zikir pagi, setiap sholat pun udah zikir setelah sholat. Ketika ada aktivitas atau waktu kosong pun kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita lupa baca bismillah masuk kamar mandi, tapi Allah lindungi kita dengan zikir-zikir lain yang sudah kita ucapkan. Zikir pagi petang, sebelum masuk rumah, sebelum tidur, atau mungkin setelah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi usahakan jangan sampai lupa. Kalau sudah terlanjur masuk masih bisa keluar lagi. Kecuali kalau sudah masuk udah posisi udah PW banget lah, udah posisi enak pokoknya udah gak bisa buat keluar, ya sudah nggak masalah. Hukumnya pun sunnah, ya wallahu a'lam. Baik, jelas Ibu ya. Terakhir. Nggak ada ya. Beresin tas mau ngapain Bu? Iya Bu, boleh. Bagus banget. Wudu dalam toilet ya. Memang untuk mengucapkan bismillahnya kan nggak boleh dalam kamar mandi. Ucapan bismillah sebelum wudu pun diperselisihkan oleh para ulama. Pengarang kitab Al-Wajiz lebih condong kepada pendapat bahwa bismillah sebelum wudu hukumnya syarat, berarti harus. Berarti kalau ibu mau wudu dalam kamar mandi, bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Niatkan bismillah yang diucapkan selain buat doa masuk kamar mandi, tapi juga untuk sebelum wudu. Jadi bismillah. Nanti pas di kamar mandi, setelah mandi langsung wudu saja tanpa mengucapkan bismillah lagi. Atau boleh mengucapkan bismillah dengan ucapan yang sangat pelan sekali. Yang ketiga dalam hati, tapi ini nggak dianjurkan ya, karena dalam hati belum dikatakan sebagai baca. Kalau pendapat yang lain Bu, di kitab yang lain tentunya ulama yang lain mengatakan bismillah ini nggak wajib, hanya sunnah saja. Alasannya karena Utsman bin Affan mencontohkan cara wudu nggak ada bismillahnya, maka wudu dalam kamar mandi sah. Ya, meskipun di kamar mandi pasti ada najisnya. Karena najis yang hinggap di kamar mandi bukan pembatal wudu, tapi pembatal sholat. Itu pun kalau najisnya kena ke badan. Kalau nggak kena, maka nggak masalah. Ya. Untuk niat wudunya dilafalkan. Untuk melafatkan niat, tentu yang kami pilih pendapatnya dari kitab ini cukup niat di hati aja, ya, nggak perlu dilafatkan. Wallahu a'lam, gitu Bu ya.
Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.